Oh, mapopopopopopo mbona meshalala, wanaona haya. Validasi tahun 2022 berapa tuh? 37.404 proposal. Aslinya yang mengajukan itu 42.000 sekian. Terus kemana Pak 5.000-nya? Nggak ketolong ya. Jadi biasanya kita upload, ya orang Indonesia maklum ya, H-1 itu masih terang-terang ya, H-30 detik itu baru berbar. Akhirnya apa? Servernya down, macet ya, sehingga tidak sempat tervalidasi. Akhirnya 45.000 itu hangus. Tinggal ya, termasuk 3 proposal bimbingan saya itu juga nggak ketolong ya, karena saya mau login aja sudah tidak bisa ya. Kenapa? Karena sangat padat. Bayangkan loh, 37.000 yang berjubel masuk ke sistem itu absurd. Jadi poin pertama adalah saran saya, Bapak Ibu bimbing juga ini, kalau bisa sebesar mungkin jangan terlalu mepet dengan deadline. Tahun lalu itu 1 Maret sampai 31 Maret misalnya, nggak ada ampun, 31 Maret selesai, nggak ada extension perpanjangan, tidak ada. Jadi jangan harap ada perpanjangan waktu. Kenapa? Sudah banyak ya, 37.000. Jadi dikti tidak butuh lagi, sudah banyak ini ya, apa yang mesti berpanjang? Karena itu harus sidang mendapat insentif. Jadi dari 40.000 sekian itu saya pantau itu ternyata yang tervalidasi 37.000 ya. Terunggah dan tervalidasi. Oke, next Mbak, silakan. Oke, baik. Kenapa kok PKN? Ini alasannya. Karena PKN merupakan ajang yang prestisius. Apa tuh prestisius? Apa artinya? Program ini mendapatkan rekognisi nasional yang top. Saya boleh katakan, mending saya dapat timnas 1 kali daripada juara 3 nasional ya. Ini pasti sekali nggak apa-apa. Kenapa? Karena rekognisi luar biasa. Tunjukin aja nih timnas ya. Nanti Anda akan kemudian mendapatkan beasiswa. Jadi berilah beasiswa 2 itu. Kenapa? Karena ini timnas itu termasuk timnas mengalahkan 27.000 sekian proposal. Dan hanya berapa tuh? 324, 10% yang diundang ke timnas. Jadi dari 100 proposal hanya 10 yang diundang ke timnas. Berapa? 1%? Oh iya 1%. Oh sorry, 1% bahkan ya. Jadi dari 100 hanya 1 ya, yang diundang ke timnas. Bayangkan betapa ketatnya ya. 1 banding 100. Sesuai, itulah kenapa rekognisinya luar biasa. Karena ini tadi ya, berjubel sekali yang itu. Oke, lanjut. Kemudian namun tiap tahun itu ada perubahan regulasi, ada aturan berubah, misal dana baik. Kalau dulu nggak ada ya, ada. Jadi untuk melihat institusi ini adalah mengubah dari abstrak menjadi nyata, dari yang imajinasi menjadi nyata. Oke. Yang kedua apa tuh? Membuat sesuatu yang unik bermanfaat, bukan yang aneh loh ya. Unik bermanfaat. 3 apa nih? Membuat sesuatu yang sulit menjadi lebih mudah. Okay. Apalagi kurang manfaat menjadi bermanfaat. Berikutnya prosesnya lama menjadi lebih mahal. Mobilnya juga mahal, pajaknya yang murah. Sekarang tugas kalian bagaimana memikirkan agar baterai ini, mobil listrik ini bisa dibuat dengan harga yang lebih murah, sehingga mobilnya lebih murah. Bisa seperti itu, masuk. Prosesnya mana menjadi lebih singkat. Kayak Pak Sugi tahun ekstraksi, Pak, ekstraksi sargassum misalnya, lama sekali Pak. Nah, bagaimana mengembangkan teknik ekstraksi yang lebih singkat, ramah lingkungan? Nah, karena itu. Apalagi yang sulit lebih mudah. Misal mengupas kelapa yang awalnya pakai apa? Pakai cangkong. Ada mesinnya sekarang. Mengupas tinggal tacepin, tinggal tombol power langsung jalan selesai. Dan seterusnya. Iya. Boleh seperti itu, boleh. Jadi itu namanya kreatif. Dari yang unik, dari abstrak menjadi nyata. 2020 saya bimbing TKN DFT. Itu merupakan gagasan futuristik tertulis. Judulnya adalah saya bimbing mahasiswa itu adalah ini tersipas dari kisah nyata kan. Waktu saya pulang dari Bangkalan ke Pamekasan, saya orang Pamekasan, orang Pademangan sini. Jadi di Tanah Merah macet, di Belega macet, di Galis juga macet, dan seterusnya. Sehingga kemudian untuk terpisah buat judul buat grand design tol Trans Madura ya, dengan apa, dari tarifan lokal. Misal di Bangkalan ada bank tolnya itu bernuansa Islami,
mencerminkan syahna kuliah misalnya. Sampang, gerbang tolnya ada spek-spek garam. Kenapa? Kalau di Sampang ada garam. Pamekasan dan seterusnya ada gerbang tolnya bisa khusus, misalnya seperti Kerapan Sapi misalnya. Terus benar gerbang khas Keraton, di sana ada Lambang Nyesem dan seterusnya. Jadi kami bikin, saya rekrut mahasiswa, satu, gimana bisa desain? Bisa Pak, masuk tim saya. Kamu bisa aja, bisa Pak, masuk tim saya. Cara bikinkan desain gerbang tol dan sebagainya. Kalau nggak lolos. Jadi judulnya tentang grand design tol Trans Madura. Mudah-mudahan tol ini belum ada di sekarang memangnya. Nah, Doraemon ini sebetulnya adalah latihan untuk berimajinasi, berpikir imajinasi. Jadi kalau nanti ada problem, ini saya diajari oleh satu sensei saya dulu waktu di Ibaraki itu. Ini ada problem nih, pikirkan solusinya. Apa ya? Kita mau kita semua. Oke, ini ada Doraemon, bantu Doraemon. Seandainya anggapnya Doraemon minta apa kalian? Muncullah ide aneh-aneh. Mau bikin mobil terbang lah kan, sepeda motor tenaga angin lah gitu ya, macam kan? Doraemon gitu ya. Ada pintu apa? Pintu lintas waktu misalnya. Jadi pintu di sini buka langsung keluar Madinah misalnya. Luar biasa. Kalau ada Doraemon, ya. Masalahnya nggak ada Pak. Doraemon tukang kucing banyak di rumah saya. Ya. Kalau nggak ada. Tapi itu caranya kita imajinasi. Kalau kata Albert Einstein, ya, imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan, soalnya. Karena imajinasi itu lebih luas. Kalau pengetahuan terbatas, gitu ya. Nah, artikel lah, jurnal lah. Tapi kalau imajinasi bebas, tidak ada hukumnya orang berimajinasi nggak boleh kan? Imajinasi. Kita solusi yang baik. Ya. Jadi kalau nanti kalian punya problem, bingung mau apa, ya, coba bayangkan di depan ada Doraemon, gitu ya. Masih tenang, ini ya. Alat apa gitu, bisa tidak apa-apa. Alat kerjakan laporan praktikum secara praktis misalnya, boleh. Jadi alat, kalau bisa mungkin alat menulis paper plus 1 misalnya. Jadi tinggal bayangkan topiknya langsung input, keluar langsung. Belajar ide, saya kerja misalnya Pak Heron Kamil ya, belajar ide. Nah sekarang apa caranya? Pertama bahasa yang dibuka, lakukan survei. Misal di minggu pagi kalau kertas misalnya datang ke pasar komentar. Nanti lagi pasar ini apa problem mereka? Satu becek, yang kedua apa lagi misalnya? Soal baru, nah seperti yang dulu disebutkan ya. Survei. Kalau di pasar X itu problemnya adalah A, B, C, D. Atau bisa ke masalah kampus, apa kira-kira problem yang ada di kampus ini? Boleh, misal kalau nanti di sini ada yang sadangnya, jadi bikin masker yang ketika dia bersih langsung disaring muncul langsung jadi aromaterapi misalnya. Gagasan futuristik, terus apa? Jadi dirancang agar masker ini punya filter, nanofilter gitu, dan itu ada rempah-rempah yang bisa menyebabkan bau aromaterapi. Semakin banyak bersih, semakin banyak menyebar aromaterapi. Pasti apa lagi? Kalau solusi bawahnya berat lagi, kalau kopi mungkin agak lebih santai. Ya. Apa sih problemnya? Jangan lupa banyak kan, gitu ya. Baik ya, jadi diskusi. Diskusinya nggak harus di kelas. Di warung kopi, di depan toko boleh. Habis besar, mau ngobrol. Ayo kita bikin apa? Atau di tempat parkiran kosan teman, terus oke, nggak apa-apa. Yang penting diskusi apa kira-kira ide yang akan ditulis. Itu efektif. Demo Islami. Nah, boleh Islami. Saya tahu gimana konsepnya itu ya. Oke, lanjut, Mbak. Oke, diskusi ya. Oke, yang ini yang agak repot nih, brainstorming. Keren. Apa brainstorming artinya? Tahu nggak brainstorming? Cuci otak. Itu brainwashing gitu. Brain otak, storming, badai. Ya. Jadi
berpikir. Jadi kalau nge-gym ini, yang kuat ototnya kan ya, six pack ya. Ada yang one pack gitu ya. Saya kalau bapak sudah beristri, yang ketiga itu dari bapak prenagen, one pack. Oke, baik. Jadi kalau brainstorming ini adalah kita coba untuk mencari problemnya, cause effect-nya apa. Jadi misal tadi ada limbah plastik misalnya, apa problemnya? Oh ternyata banyak plastik sekali pakai. Kenapa kok banyak? Masyarakat perlu edukasi. Apa solusinya? Ya edukasi masyarakat, sediakan plastik yang ramah lingkungan misalnya. Jadi dibuat mind mapping. Ini biasanya perlu whiteboard atau apa gitu ya. Ini agak serius ini. Kalau yang pertama yang kedua ini agak serius ya. Jadi kopi nggak di warung bisa. Kalau ini perlu mikir nih ya, karena brainstorming. Jadi semakin sering ada brainstorming, makin kuat otak anda ini, makin kencang, gitu ya. Jadi bisa diajak berpikir, gitu ya. Lanjut, observasi. Ini hampir sama dengan yang pertama. Jadi sebetulnya anda ke lapangan, anda mungkin dalam bepergian, jangan tidur aja, coba praktekkan alam sekitar. Ini sudah diajar di mata kuliah aswaja mungkin ya, bagaimana kita berpikir alam sekitar, gitu ya. Tafakur ya, alam sekitar. Jadi itu ada yang aneh-aneh yang unik, yang mungkin menarik untuk diinteraksi. Observasi ya, mengamati. Baik, coba. Nah, Pak, survei sudah, observasi sudah, brainstorming apa lagi? Kopi sudah, diskusi, kopi aja ya. Masih seperti ide, Pak. Bagaimana ceritanya nih? Baik, ada yang lebih simpel, lebih instan ya, seperti instan. Apa Pak langkah berikutnya ini? Nah, contoh PKM sebelumnya, gitu. Caranya coba kalian download di Google nanti ya, pengumuman Dinas PKM 2002. Langsung muncul. Ada 374 proposal karya yang sudah ada di situ. Kita cek aja, judulnya apa aja, ada nih. Ini yang paling normal. Sebagian sebenarnya pada hari ini, sebagian yang cuma akan diskusikan. Ya, jadi sudah diskusi nggak empat, brainstorming apa lagi, gitu ya, survei tak serius, diskusi juga nggak jalan. Maka contoh berikutnya, ya lihatlah contoh PKM tahun sebelumnya. Kira-kira ya. Baik. Nah, tahun sebelumnya itu tuan rumahnya adalah UMM, Malang juga ini, ya, Malang. Tuan kemudian Malang. Diikuti oleh lebih dari 1.700 mahasiswa dari hampir 100 perguruan tinggi. Jadi nyampe sana itu ada yang hidungnya mancung, warna coba gitu. Ada yang ngomongnya agak kasar-kasar, ada dia orang kasar pasti. Ada yang ya gitu, ada di bar, orang pasti timur perempuan. Lo pasti saudara kita. Ketemu semua di sana. Bahkan datang ke sana, kalian datangnya ke berbagai Dinas, pakai ramah taklim, ya kan ya, terus nganteng sampel penelitianmu, gitu ya. Di belakangnya ada teman bawa poster penelitian, keren, ya. Jangan dipaksakan terus, ya. Ayo kita berani keluar kandang, jangan jago kandang, harus keluar. Ya, baik ini dia. Jadi ketahuan seberapa jago Anda, kita sudah bertemu dengan 1.000 peserta yang lain. Merinding biasanya kalau udah pakai almatur bangga bertemu dengan UI, UB dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini juga datang kemarin untuk dalam rangka tadi itu, rangka nyontoh PKM yang sebelumnya. Saya masuk ke sana, pengen tahu apa sih yang terjadi itu. Oke, baik. Berikutnya apa? Nah, ini pembukaannya dan terus jadi ini pengumumannya kemarin juara umumnya tadi PB ya, baik. Oke. Juara umum tuh nanti aja ya. Bidang PKM yang sangat padat penggemar. Apa artinya? Tingkat keketahuan sangat tinggi. Pertama. Yang kedua adalah PKM kali ini teman-teman banyak terjebak untuk usaha pangan makanan ya. Biasanya kalau sudah usaha pangan, kalau nggak pedas banget, itu pasti dicepat itu. Yang kedua ya. Berarti kalau yang pangan, maka ada reviewer yang terang-terangan kalau bisa jangan pangan lagi. Ya. Kalau Anda mau produk pangan, jangan ikut PKMK, ikutnya yang program P2MW. Seksi bocoran ya, Pak Ismi nanti bisa manfaatin. PKM itu dananya berapa? 6 juta. P2MW 25 juta.
jangan bebas apa ya. PDW 2,5 juta, ada yang kasih bisnis, kasih modal 25 juta. Untuk usaha saja. Saya juga kemarin ada bimbingan yang dapat itu bikin susu jagung cornmeal dapat 25 juta rupiah. Kemudian diminta untuk pameran di Surabaya dan seterusnya, untuk pelatihan, dibantu mendapatkan IRT dan seterusnya. Itu usaha 25 juta rupiah. Kalau PKM susah banget 6 juta rupiah. Tapi asik PKM kayaknya. Karena prosesnya panjang tadi. Itu jangan kendor ya. Saya PKM deh, ini aja deh gitu ya. Tunggu dulu. Itu yang usaha ya, udah usaha. Tapi yang lain boleh silakan. 6 juta sekian. Oke, apa itu teman semua di Jakarta dana mahasiswa banyak sekali. Jadi emang kalau tadi diakses. Baik, contoh yang kami tuh, farming box ya, kotak farming komposter, pengolah sampah organik rumah tangga menggunakan cacing aneh ya, apa berbasis IoT. Lagi-lagi muncul kata IoT ya. Dia bikin farming box, kotak fermentasi. Bukan jualan makan, enggak ya. Lagi, Lokapin, layanan dan produk perlindungan keamanan barang berharga dan seterusnya. Berbasis IoT, lagi-lagi ada kata IoT. PKMK berikutnya, inovasi deterjen, nah, bikin deterjen biodegradable. Dulu saya tahu, itu dapat beli emas, bikin PMK, dia bikin usaha laundry syariah. Kenapa syariah? Jadi pakaian ini bisa mana yang bayi, yang dewasa, dan seterusnya. Karena jenisnya mungkin berbeda-beda kan ya? Bisa. Deterjennya sudah halal. Deterjen halal, ada yang nggak halal kan? Ada sekarang. Seterusnya. Jadi bikin laundry, usaha laundry syariah. Tapi sekarang ada apa ya? Saya nggak tahu. Silakan pilihkan nanti ya. Baik, berikutnya PKKE. Wah ini yang metabololik ini urusan Pak Sugi kayaknya. Pak Sugi. Sudah. Oke. PKKE ini sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian PKMPM, pengabdian masyarakat. Nah ini penting banget semuanya. Saya akui saya belum pernah lulus di sini, belum pernah. Tapi ternyata kunci utama untuk PKMPM pengabdian ini adalah mitra. Jadi yang diminta oleh reviewer itu bukan mitra produktif, bukan RT desa tidak masuk bukan ya. Tapi yang mitra adalah mitra yang non produktif, misal anak disabilitas, penyandang melalui dasar ibu-ibu hamil di pedesaan, pojok sana misalnya, ibu-ibu nelayan misalnya, napi, gitu ya. Memang kok tahu Pak ya, coba baca tuh di judul PKMPM itu mesti tuh. Yang PKMPM ibu-ibu hamil guna pengentasan stunting. Nah ini satu juga topik yang keren nih. Teman kesehatan mungkin akan ambil topik ini nanti stuntingnya. Pertanyaan adalah ibu-ibu hamil yang tampil nggak boleh begini. Untuk stunting terusnya. Oke itu diboleh itu PKMPM kemudian pendampingan farming composting sebagai upaya memproduksi sampah organik dan keterampilan binaan lembaga permasyarakatan bagi lapas ya, berarti dia napi ya. Wah berarti kalau menurut PKMPM maka syarat utamanya adalah harus menggandeng mitra yang non produktif. Kalau desa tidak bisa, apalagi kecamatan boleh. Kalau mau itu pakai yang PKMTI misalnya, penerapan teknologi informasi ada lain. PKM lain ya. Oke, apalagi PKM kan dan seterusnya ya, silakan diri sendiri. Intinya kalau pakai PKMT ada ngawang-ngawang aja, tapi harus berdasarkan data yang valid gitu. Kalau PKM ini kata kuncinya adalah apa? Cari data yang produktif. Oke, kalau yang E ini memang ekstraksi atau mungkin tabung itu ada masuk. Ini cuma sebagai aja. Terus kata kuncinya ada SDGs, ada IoT, ada green, ada integrasi dan terusnya ya. Silakan. Itu next banget. Nah, oke, baik ya. Sudah keliling-keliling, saya sudah membaca pengumuman timnas tahun lalu, sudah ngopi ya, sudah diskusi, sudah survei, dan ini juga apa? Nyambung. Contoh pengaruh masyarakat, ada bikin keranjang multifungsi misalnya, diterapkan di lapas Makassar misalnya. Tiba-tiba di pendanaannya nggak ada belanja barang, nggak ada, adanya fotokopi, ini kan nggak nyambung.
Jadi kalau gitu ya harus nunggu. Biasanya pendanaan terakhir biasanya. Terakhir terus udah selesai, udah beres, baru nyapa pendananya. Kenapa? Karena anggaran AB muncul setelah adanya metode. Jadi nggak bisa proposal langsung terakhir dulu digarap, nggak bisa begitu ya. Terus itu terakhir. Judul, iya, judul. Saya termasuk tim yang suka judul di akhir. Jadi judul di belakang aja ya. Karena kadang-kadang ada mahasiswa tanya, kenapa itu kayak kenapa judul Pak? Itu nanti aja, seperti mana idemu. Jadi judul itu aja di belakang. Maka mungkin dari awal sampai selesai berubah total terjadi. Kenapa bimbingan? Tujuan orang, ini harus paham dulu semuanya ya. Jadi latar belakang, starting, metode starting, keluarnya starting, biaya pun juga starting. Jangan sampai latar belakang starting, metodenya lele misalkan beda ya. Jadi ternyata setelah ditelusuri dia kompas ke teman sebelahnya. Dia Pak saya capek maka dia lebih pas. Lupa nggak diganti di situ ya, muncul lele. Gitu. Oke, halo boleh tadi yang saya kompas gitu ya. Ini kan terjadi studio demikian ya. Lupa apa judulnya ABC belakangnya lain ya, karena lupa dikompas. Dan paling parah itu di komentar biasanya di deskripsi itu ya. Terima kasih pada siapa, itu lupa diganti. Lalu pacar temannya yang tulis itu. Oke baik. Oke lanjut, silakan Pak. Nomor 3, bahasa. Jadi baku ilmiah gampang dipahami, tata bahasa baku maksudnya yang tidak lebay. Contoh bikin PKMK, Terajana, lampu jagung berbunda misalnya. Itu udah boleh ya, boleh sekarang. Itu nggak boleh. Kecuali singkatannya sudah baku, kayak ayam itu baku kan nggak apa-apa itu. Yang lebay sekarang udah bisa. Dulu saya pernah lihat PKM judulnya Gerengnya Ramon Madura. Ada begitu. Kita oke sudah ya, judulnya baik. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita terbelenggu membuat judul yang ada singkatan keren gitu loh, ya enggak? Ya. Ya Pak, hati-hati itu ya. Jangan sampai gara-gara judul 4 saya bilang pilih tim yang oke dan dosen juga yang oke. Kalau dosennya sering keluar negeri jangan bimbing, wah ini bimbingnya sebulan sekali nanti ya. Yang sabar, yang rajin. Saya dulu juga mendapat mentor namanya Prof. Nino Magari, sekarang udah profesor beliau. Jadi saya sering makan mie instan di rumah beliau malam jam 11-12 untuk teman. Bimbingan itu jangan boleh pulang kalau Nino garis. Ya, jadi di Jakarta semalam ada bakso lewat makan dulu. Ini udah biasa. Jadi pilih bimbing yang memang support dengan kalian. Siapa Pak yang bagus? Saya nggak tahu. Itu saya bikin nanti ya Pak. Yang sekitar seperti itu dan sesuai ya, sesuai. Baik. Coba begini, Pak, apakah dosen bimbing harus sesuai keilmuannya dengan PKN? Itu tidak mesti. FFT itu tidak mesti linear. Kalau RE wajib ilmuwan, tapi kalau PKN tidak wajib. Jadi dosen pertanyaan boleh bimbing, yang lain boleh. Oke. Sama. Ya, lanjut. Oke, ini tahapannya sudah mantap. Pak, sekarang bagaimana menuliskannya? Baik. Ini ada masalah problem tadi? Yang terus tulis ya? Ya. Salah lanjut. Kenapa nih? Daliti. Soalnya nggak tadi ada yang pidana. Itu semuanya ada penggunaan semacam bond handle, mas di pidana itu bikin usaha boneka lahiran. Jadi kalau mau praktek itu pakai boneka itu. Daripada pakai orang beneran kan nggak mungkin. Jadi dia bikin mendesain boneka, dibuat beneran ya. Jadi kalau praktek melahirkan bukan 1, 2, 3 itu dia pakai boneka itu PKMK, bond medal gitu. Jadi buat boneka untuk apa simulasi lahiran. Sudah bukaan 5 misalnya. Sudah bukaan berapa? Masih 10 ya. Jadi itu bond medal ya. Ada masalah problem ya. Kemudian solusi ya. Itu apa namanya itu? Ecoenzyme. Ternyata Bapak Ibu di dapur masak sayur, masak meronki misalnya ya, kan nggak mungkin dimakan sama orang laki-laki kan ya? Ya. Maka misalnya jagung kulitnya kan nggak mungkin juga direbus atau lagi buat digoreng kan mungkin. Digoreng itu dikumpulkan, difermentasi ya, ditambah gula tetes gitu. Kemudian difermentasi selama 3 bulan.
Ini bisa dipakai menjadi ekoenzim atau ekoenzim. Jadi masalahnya apa? Solusinya adalah ekoenzim. Jelas. Ya. Baik. Sekarang gimana Pak cara menuliskan? Oke. Caranya adalah breakdown dulu masalahnya. Mbak Next, nah, oke. Jadi, perkenalkan, kenapa Anda pilih topik food waste? Kenapa? Jumlahnya banyak Pak, eman-eman. Apa tujuannya? Tujuan Anda bikin proposal ini? Melepaskan potensial problem food waste tadi. Luarannya apa? Teknologi atau produk ekoenzim. Jelas ya? Nyambung, koheren. Lanjut. Metode sekarang, bagaimana cara Anda membuat ekoenzim? Jadi, bagaimana caranya agar ide tersebut diwujudkan? Itu isinya metode. Kak, bingung metode, gimana caranya menuliskannya? Gampang, pakai konsep 5W 1. Wah, apa yang boleh proses? W kapan? W gimana? Oh, bagaimana buat? Itu cara bikin tersimpel, kalau bikin metode ya. Lanjut. Nah, jadi judul itu termasuk pengantar judul di akhir ya, bisa muncul dari ini metode luar di solusi. Jadi nyambung. Apa solusinya, apa metodenya, dan apa metode luar. Jadi ya sampai Pak nanti sudah program mana proposalmu? Saya nggak pikir Pak, kenapa nggak punya ide, nggak punya judul, bisa apa lagi ya? Padahal judul bisa